Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kompak. Kali ini kita akan ditemani dengan band Overpower yang bisa diperkenalkan personilnya satu-satu. Namanya siapa aja, Mas? Saya Ahli. Saya Ardi. Saya Dikta. Nah, ini kita mau nanya nih dan sedikit ngupas tentang band Overpower. Ini sejarahnya band Overpower itu terbentuknya kapan, Mas? Terbentuknya pada tahun 2012. Tepatnya bulan Februari. Waktu itu terbentuk bersama 5 personil, termasuknya anak-anak dari Demigod black metal itu 2 orang. Terus setelah itu mereka merekrut saya sebagai vokalis dan drummernya Slowly Terror yang dulu, si Ari Putra, dan satu gitarisnya itu anak Nganjuk, namanya Jembek. Dari Demiko tadi siapa namanya? Widodo. Oke. Pak Widodo. Itu berarti personil angkatan pertama Overpower ya? Ya, personil angkatan pertama. Kalau yang sekarang itu termasuk angkatan yang kedua. Oh, angkatan kedua. Kalau bisa disebutin angkatan yang kedua ini sekarang siapa aja, Mas, tim solidnya ini, Mas? Tim solidnya sekarang itu saya sendiri, terus ini Wahyu sama si Dikta ini. Itu tambahan adisional. Oh, additional. Yang bantu Ega. Oh, Ega Manskin. Oke. Terus ini Overpower ini dari sejarah berdirinya sampai sekarang ini udah ngerilis berapa album nih, Mas, kalau boleh saya tahu? Kalau untuk full album itu masih 1. Oke. Tapi kalau untuk EP itu ya EP 1, split 1, Oke. terus sama full album 1. Demo juga. Demo ada 1 juga. Oh, demo udah 1 itu Jadi ya? ada sekitar 4 rilisan. 4 rilis album ya? Dan Iya. termasuk EP dan demonya itu juga? Iya. Oke. Terus ini saya mau nanya ini, Mas, tentang pengalaman gigs atau konser. Mungkin Mas bisa jelasin pengalaman konser di acara apa atau bantuin buat membuka band di mana? Mungkin bisa jelasin, Mas? Untuk konser kalau untuk Semua sama ya. ya semua sama, cuman yang kalau saya sendiri yang berkesan itu konser-konser gigs di luar kota, terutama seperti di Jakarta Grand Fest maupun di Wacken. Oke. Wacken Metal Battle itu di Bandung. Sama di Banyuwangi juga nggak pernah. Kalau Wahyu sendiri? Kalau semua gigs atau konser ini semua berkesan gitu. Terutama luar kota, soalnya kan juga nambah temen, nambah pengalaman. Oh. Mungkin secara pribadi Masnya, yang satunya yang diam. Drummer garang tapi diam ini. Sama sih, sama nih teman-teman. Sama piye? Sama berkesan juga. Hmm. Banyak teman. Yang luar kota ya. Yang itu di DC itu. DC. Nah, Oh, di sini ya. Nah, itu kalau boleh tahu tuh kayak gimana, Mas, kok bisa tiba-tiba Overpower bisa ada di acara Wacken Metal Battle tuh gimana? Mungkin bisa ngasih peluang juga buat teman-teman yang lainnya. Iya, awalnya kok bisa Kalau sampai ke awalnya itu pertama sih dari temen Bang Romi dari Yena itu kan mau ikut audisi itu, terus katanya itu masih ada sisa satu slot ya, masih ada sisa untuk pendaftaran. Akhirnya saya disuruh nyoba, akhirnya masuk itu 30 besar dan 10 besar berangkat ke Bandung itu. Oke. Itu kalau menurut sampean pribadi tuh gimana sih sistem buat permainan di Wacken Metal Battle itu? Apa harus mengeluarkan album atau nunjukin kayak live video atau gimana, Mas? Bukan permainan, Semuanya sih. dilihat dari rilisan, terus ya kayak ya terutama rilisan itu. Oh, lebih ke rilis album. Juga termasuk identitas band ya itu. Oh, oke. Rilisan fisik itu penting sih, album itu penting sih. Terutama kalau kita main kayak di Wacken itu, selain itu juga dokumentasi juga penting. Karena mereka itu melihatnya bukan cuma dari album,
tapi juga dari live performance kita, juga dari aktivitas media sosial kita. media. Iya. Semuanya penting. Banyak penting. Mungkin Mas Dikta yang pojok lagi gimana tentang share tentang gimana sih pengalamannya waktu main di acara Waken, kan susah juga kan buat bisa nembus ke acara yang ajang seperti itu. Terus pengalaman yang pribadi yang bisa didapat dari acara Waken itu sendiri mungkin gimana secara teknisnya atau lapangannya atau apa yang bisa di-share ke teman-teman? Seru sih, seru, terutama kita share bareng ya sama teman-teman di sana, band-band yang main, welcome semuanya dah pokoknya. Pokoknya di sana itu pelajaran yang didapat itu kalau kamu ingin mempunyai Band besar. koneksi yang banyak itu ya berteman dengan orang yang banyak gitu, maksudnya gitu, seperti itulah, Koneksi lah. friend connection. Oke. Nah, ini terus nih pesan-pesan atau apa yang ingin disampaikan ke teman-teman metal atau mungkin secara khusus ke konten ini pribadi, apa aja Mas pesan-pesannya dari Overpower nih? Pesan Ya, pesan-pesan buat teman-teman yang nyimak di konten ini atau teman-teman semua yang ada di Kediri, apa dari Overpower? sayangi dirimu, jaga kesehatanmu, Jangan lupa pakai masker. jangan lupa pakai masker, utamakan pekerjaan, Selalu cuci tangan pakai sabun. nggak utamakan pekerjaan sih. Kalau menurut saya itu yang penting itu apapun hasilnya itu tetap berkarya aja. Bagaimanapun itu karya itu penting. Selain dari kita misalkan bikin band, konser, tapi tetap karya yang dirilis secara fisik itu sangat-sangat penting kalau menurut saya. Yang penting harus ada eksistensi ya, Iya, eksistensi. Jadi nggak walaupun itu cuman latihan aja, tapi ya yang penting itu tadi ya, rilisan ya. entah itu kalau bisa itu kalau ngeband, kalau menurut saya pribadi tetap ada kegiatan, entah itu berupa bikin kalau sekarang kan masa-masa pandemi kita bikin live session atau apalah, itu penting sih. Oh ya, dengar-dengar Overpower kemarin sempat bikin live session ya, Iya. yang di live di YouTube itu ya. Iya. Itu gimana tuh proses-proses kayak recordingnya nih? Itu bukan live sih, bukan secara langsung, itu pakai fitur YouTube Premiere. Studio Oh. Iya, studio session, jam session atau jam session lah. streaming. bukan streaming secara live. Kalau detailnya itu gimana prosesnya kita juga kurang paham, cuman kan di situ kan ada apa nih? Dan kalian ke produsernya ya? Iya. Mas Alvin itu Ya, yang ngajakin. dari Dance Production. Ya, oke, thank you ya. Cukup sekian ya Overpower ya. Thank you buat udah bisa support dan di interview nih secara langsung di konten ini. Thank you so much ya. Oke. Good luck buat Overpower.